Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusy Apriliani. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Asmaul Quran. Asmaul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari kata yaitu Al-Asma dan Al-Quran. Asma artinya nama dan Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk jamak dari isim masdar dari kata qara'a yaqri'u Qur'anan, yang mengandung arti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Ada beberapa macam-macam Asmaul Quran, di antaranya yang pertama Al-Kitab, yaitu kitab atau buku. Nama dan sifat ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, Al-Huda, yaitu petunjuk. Al-Quran disebut Al-Huda atau Hudan karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah, serta membimbing mereka agar giat beramal dengan jalan mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapati dari amal yang ikhlas serta menjalankan aturan hukum yang berlaku, mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang harus dijauhkan. Yang ketiga, Ar-Rahmah, yaitu rahmat. Al-Quran disebut Ar-Rahmah karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Mereka akan merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Hidup tolong-menolong, sayang-menyayangi, bekerja sama dalam menegakkan keadilan, menumpas kejahatan dan kekejaman, serta saling bantu-membantu untuk memperoleh kesejahteraan. Yang keempat, An-Nur, yaitu cahaya. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Al-Quran disebut An-Nur karena Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik, penyembahan kepada berhala, bintang dan matahari, bahkan penyembahan arwah-arwah kepada cahaya iman, mengeluarkan mereka dari berbagai macam paham yang sesat dan menyesatkan, memberikan pedoman sehingga manusia dapat berpikir kembali dan menyadari bahwa jalan yang mereka tempuh selama ini adalah jalan yang salah yang membawa kepada kerusakan dan keruntuhan. Yang kelima, Ar-Ruh. Al-Quran disebut Ar-Ruh menurut Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir karena Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia. Di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian kekafiran. Dalam tafsir Jalalain disebutkan kata ruhan, dia adalah Al-Quran yang dengannya hiduplah kalbu-kalbu manusia. Yang keenam, Asy-Syifa, yaitu obat. Al-Quran disebut Asy-Syifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat, termasuk pula semua penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman manusia, seperti putus harapan, lemah pendirian, memperuntutkan hawa nafsu, menyembunyikan rasa hasad dan dengki terhadap manusia, perasaan takut dan pengecut, mencintai kebatilan dan kejahatan, serta membenci kebenaran dan keadilan. Yang ketujuh, Al-Haqq, yaitu kebenaran. Al-Quran disebut Al-Haqq karena Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya.
Al-Quran mengungkapkan bukti-bukti keesaan Allah dan kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menguraikan tentang rasul-rasul zaman dahulu dan dakwah mereka. Di dalamnya tergandung pedoman-pedoman hidup bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan akhirat. Yang kedelapan, Al-Mau'izah dan Al-Bayan. Al-Mau'izah dan Al-Bayan memiliki arti nasihat dan penerangan. Nama lain Al-Quran ini tertulis dalam surat Ali Imran ayat 138 yang artinya, inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kesembilan, Al-Mau'izah atau pelajaran. Al-Quran disebut Al-Mau'izah karena Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Di dalamnya disebutkan tentang balasan-balasan atau amal yang disampaikan dengan targhib atau mendorong atau memotivasi untuk mencintai kebaikan, dan tarhib menimbulkan perasaan takut. Yang ke-10, Al-Busyra. Al-Busyra memiliki arti berita gembira. Nama lain tersebut menjadi keistimewaan Al-Quran dan tertulis dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Dan yang terakhir, Az-Zikr atau pemberi peringatan. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran disebut Az-Zikr karena Al-Quran merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan, juga merupakan dalil-dalil yang jelas yang di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Mungkin cukup sekian materi Asmaul Quran yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.